Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini spesial sekali kita kedatangan seorang seminaris. Nanti akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Hari ini adalah Sabtu 27 Juni 2020. Firman Tuhan akan kita bersama-sama renungkan dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepada Tuhan, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang telah memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersyukur kita kedatangan seorang seminaris. Sudah kelas berapa? Namanya siapa? Beliau adalah putra dari paroki Santa Maria Regina Bintaro Jaya. Silakan, Mas. Oke, nama saya Dion. Sekarang itu saya sudah tahun ketiga, masuk tahun yang keempat. Luar biasa. Tadi Dion ini datang kepada saya, dia menunjukkan rapotnya. Nilainya bagus-bagus sekali. Kita doakan supaya Dion boleh senantiasa setia mengikuti panggilannya. Dion, yang membuat kamu tertarik untuk di jalan panggilan ini menjadi seorang imam itu apa, Dion? Sebenarnya alasan saya itu cuma satu. Dari dulu itu saya suka sekali, yaitu memimpin perayaan Ekaristi. Itu paling sederhana. Namun kemudian mengalami perkembangan setelah masuk seminaris, saya belajar bagaimana cara saya untuk melayani. Saya masuk ya dengan tujuan memimpin perayaan Ekaristi dan juga melayani semua orang.
Luar biasa sekali saudari-saudaraku, sahabat Gowori yang dikasih Tuhan. Pasti Dion pernah main misa-misaan waktu kecil. Iya, pasti. Dion, tadi saya lihat di rapot kamu itu, kamu juara pertama karya tulis terbaik dengan judul Ecclesia Reformanda. Ecclesia Semper Reformanda dan Teologi Martin Luther. Wah. Iya. Isinya apa sih? Kok bisa jadi juara tulisan itu, Dion? Sebenarnya begini Romo, saya itu pas pertama kali masuk seminar itu saya tertarik sekali dengan sejarah-sejarah, terutama dengan sejarah gereja gitu ya. Terutama abad pertengahan Romo. Di abad pertengahan saya baca di perpustakaan, lalu saya menemukan ternyata ada zaman-zaman di mana terjadi reformasi, gitu. Reformasi gereja. Mengapa gereja yang awalnya cuma satu, Kristen, kemudian berubah menjadi banyak, ada Protestan, ada Calvinis dan lain sebagainya. Jadi saya sangat tertarik sekali. Lalu saya baca-baca dan saya menemukan tokoh Martin Luther. Di situ dituliskan dia itu adalah seorang tokoh reformis, berusaha untuk mereformasi gereja. Nah, kemudian saya mencoba menggali-gali, lalu akhirnya saya menemukan buku terkait Romo, terutama berkaitan dengan teologinya Martin Luther. Jadi ya, cerita singkatnya itu dia itu berusaha untuk mereformasi gereja dalam artian memang dulu itu ada kesalahpahaman dalam hal teknis dan juga penyampaian ke umat pelayanannya. Nah makanya Martin Luther ini berusaha untuk mereformasi gereja. Dan syukur alhamdulillah gitu. Jadi ini menjadi pelajaran yang luar biasa saya dapatkan di bagian refleksi, di mana berkat ada reformasi ini gereja sekarang berubah wajahnya gitu. Jadi menjadi melayaninya itu menjadi menyeluruh. Dan juga intinya itu melayani orang tanpa memandang status. Itu terpampang di dalam Konsili Trente yang kedua, itu menegaskan mengenai ajaran-ajaran gereja yang luar biasa gitu. Terutama mengenai Ekaristi, kemudian indulgensi, kemudian pelayanan paus, pelayanan imam-imam dan lain sebagainya. Makanya ada semboyan tagline Ecclesia Semper Reformanda et Purificanda ya. Gereja senantiasa memperbaharui diri dan menyucikan dirinya sendiri. Luar biasa. Tahu kenapa disebut Protestan? Karena suka protes. Bisa dimarahin kamu ya. Protestan itu saudari-saudara, sahabat Gowori yang dikasih Tuhan, dari kata protestamen. Testamen itu adalah perjanjian. Protestan adalah yang pro dengan perjanjian. Maka salah satu pilar imannya ia mengatakan adalah sola scriptura, hanya kitab suci, perjanjian itu ya. Saudari-saudaraku, firman Tuhan hari ini sangat-sangat indah. Ini yang biasa kita doakan di dalam perayaan Ekaristi sebelum kita menyambut komuni. Doa dari seorang perwira yang mengatakan, aku ini tidak pantas Tuhan datang kepadaku, tetapi berkatalah, bersabdalah saja, maka hambaku itu pasti akan sembuh. Tadi Dion sudah mengangkat soal tema Ekaristi yang diperbaharui oleh gereja. Dion, makna Ekaristi yang kamu hayati, apa sih itu? Jadi kita kan memang memiliki 7 sakramen ya. Dan yang saya ketahui sampai sekarang, yang saya pelajari terutama mengenai Ekaristi, transubstansi, di mana roti dan juga anggur Tuhan menjelma, dari anggur Tuhan menjelma dengan darahnya, lalu roti menjadi tubuhnya gitu ya. Saya memaknai bahwa Ekaristi memang sakramen yang paling utama ya. Jadi apa yang puncaknya, apa yang paling membedakan kita dengan agama-agama lain atau dengan Kristen-Kristen yang lain itu karena memang Ekaristi. Kita menghayati Ekaristi sebagai puncak penyelamatan kita. Ini yang saya maknai, maka kalau setiap kali ada Ekaristi itu saya pasti selalu, waduh ini puncaknya nih, maka harus siap-siap, siapkan batin, siapkan diri, harus was-was, kita siap untuk menerima Tuhan yang hadir dalam tubuh dan darah. Luar biasa Dion. Itu kan sebagai the summit yang paling puncak dari pengungkapan iman kita ya. Tapi Dion, ini kan di masa pandemi udah tidak ada misa-misa, hanya misa online saja. Udah gitu banyak dari kita juga kadang-kadang malas ikut misa, udah hanya online juga malas. Kamu ada tips nggak kira-kira supaya Ekaristi itu tetap menjadi bagian yang ingin selalu dihidupi, ingin selalu dirayakan, ingin selalu ya menjadi api di dalam diri itu? Tipsnya apa ya? Yang saya ketahui itu begini Romo, sebenarnya
yang namanya misa komuni batin itu sudah ada sejak zaman masa lampau, itu dicetuskan oleh Santo Thomas Aquinas. Ya, ya. Nah, jadi mengatakan bahwa memang kalau kita dalam keadaan yang sangat khusus, yang sangat parah, misalnya pandemi atau ada perang dan lain sebagainya yang tidak memungkinkan kita untuk ekaristi langsung, maka kita akan ekaristi secara batin. Ya. Nah, saya memaknai ini sebagai sebuah ujian ya. Artinya bahwa di sini kita umat Katolik, saya sebagai seorang seminaris, kesetiaan saya itu benar-benar ditumpa di sini. Kalau seandainya saya tidak bisa menerima tubuh dan darah Kristus, tubuh Kristus secara langsung, maka ini menjadi ujian bagi saya, bagaimana saya memposisikan diri saya supaya saya itu bisa menerima tubuh Kristus, tapi melalui rahmat yang saya bayangkan, artinya kontemplasi. Meskipun saya tidak ketemu dengan Romo langsung, tapi melalui sosial media, melalui online itu saya bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus gitu. Nah, intinya itu adalah bahwa kita harus memiliki kesadaran, kesabaran, kesetiaan. Kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa, yang penting saya memanfaatkan sarana yang ada supaya jangan sampai saya jauh dari Tuhan. Nah, itu maknanya. Jadi intinya dalam keadaan apapun saya tidak masalah mau sarananya bagaimana, ya setidaknya kita harus belajar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Salah satunya adalah misa online. Dan itu justru memberikan tantangan tersendiri. Artinya bahwa kalau kita bisa mengikuti misa online dengan baik, artinya pendalaman kita terhadap ekaristi itu baik juga. Luar biasa ya Dion ya. Justru masa ini menjadi masa-masa penuh rahmat ya. Seperti yang tadi menjadi buah tulisan kamu. Ketika ada reformasi, gereja menjadi diperbaharui dan disucikan. Semoga dengan masa pandemi ini seperti yang tadi Dion sampaikan, justru menjadi masa penuh rahmat untuk kita semakin menyucikan diri, semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, satu hal yang mari kita pelajari dari firman hari ini, mengapa Yesus memuji iman sang perwira? Bahkan dikatakan oleh Yesus, iman seperti ini tidak pernah ia jumpai di Israel. Karena ada penyerahan yang begitu dalam. Penyerahan kepada Tuhan seutuh-utuhnya dan sepenuh-penuhnya. Itulah semoga yang menjadi iman kita. Kita ingin berserah. Berserah bukan menyerah. Berserah artinya membiarkan segala karya baik Tuhan hadir dan tergenapi di dalam hidup kita. Dion, terima kasih. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Gowori. Kita doakan Dion yang sudah kelas 2 ya, masuk kelas 3 tahun depan, kelas terakhir persiapan supaya ia tetap setia dan Tuhan senantiasa mengarahkan panggilan Dion untuk pada akhirnya boleh menjadi pelayan gereja Allah yang kudus. Saudari-saudaraku, semoga kita sekalian diberkati hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.